Su'aul basiroh adalah rasa di dalam hati. Apa sih basiroh itu? Basiroh adalah hal-hal yang ada kaitannya dengan rohania hati. Basiroh, su'aul cahaya di dalam hati. Berupa apa? Rasa atau iman, itulah cahaya di dalam hati. Yes. Terus ainul basiroh. Ain adalah mata melihat. Basiroh berarti basiroh melihat Sang Yang Tunggal. Artinya antara melihat dengan bertemu satu paket. Saya bertemu jenengan sekaligus melihat. Melihat ya bertemu, bertemu ya melihat. Ini di muraqabah. Awalnya sebelum kita di musyahadah, di ainul basiroh, sebelumnya ada di muraqabah. Apa sih muraqabah? Di dalam hati masih ada rasa iman, selalu dilihat Allah. Masih ada dua. Ada yang melihat, ada yang dilihat, ada mata untuk melihat. Jadi basiroh itu adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan hati. Ain adalah mata untuk melihat. Berarti ainul basiroh, matanya hati itu untuk melihat terhadap Allah lewat nur cahaya tadi. Ini yang kumaksud cahaya ma'rifat. Kalau sudah di situ, maka bukan perkaranya mata manusia, ruh itu bisa melihat wujudnya Allah. Karena apa? Karena ruh, mata itu makhluk badan, makhluk. Sebab nggak ada ceritanya makhluk bisa melihat wujudnya Allah. Yang bisa melihat wujudnya Allah, ya Allah sendiri. Man arofa nafsah, ya faqat arofa robbah. Sing sapa wonge roh ngerti dirinya sendiri, maka dia akan mengerti Tuhannya. Maksudnya dirinya siapa? Asale gak ono, berarti gak merasa ada. Kalau masih merasa ada, si makhluk ini justru ikilah akan menutupi diri kita pada Allah. Saged dipaham? Sondo angel ya niki. Wis ngeten mawon, Pak. Tadi yang diminta ini jenengan akan paham dengan sepaham-pahamnya kalau sudah praktek zikir terus makrifat baru dong. Saya berbicara ini hanya sebatas ilmu, belum praktek. Ada kalanya ilmu ini akan bisa diterima paham, ada kalanya tidak. Kadang-kadang sing paham aja cuman hanya di akal, karena logika, karena sudah kadang-kadang sudah di hati, karena sudah praktek. Wis, kembali kepada ainul basiroh. Ketemu Allah berarti mata hati itu bisa atau dikatakan melihat Allah. Belum berhenti loh Pak Ninggil ya. Iki kan koyok-koyok mata hati jenengan bisa melihat wujudnya, padahal bukan itu maksud kula. Tadi kan sudah dikatakan makrifat iku la yarawna li anfusihim sani'an. Si hamba niki fana wis, si roh iki fana, si makhluk iki fana. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada alias fana bisa melihat yang ada itu? Bagaimana? Ya nggak mungkin.
Nah terus yang melihat Allah ya Allah sendiri. Loh ini loh makrifat. Makanya ditutup hakun basiroh. Sudah benar imanmu, tidak ada selain Allah. Kok tambah suwe, tambah bingung toh. Ya wis nikmatono bingungmu. Bingung gurmek dilit 40 dino ae. Kula dhisik puluhan tahun, Pak. Pun. Yang kedua, setiap hari Pak di ponpes iku kholwat. Setiap hari, tidak mengenal waktu dan tempat. Tapi bukan rombongan, enggak. Jamaah enggak, sendiri-sendiri. Sudah saya kasih jalan, caranya begini, udah laksanakan. Jadi setiap saat dan waktu yang ada di pondok itu selalu berkholwat. Ada yang kholwatnya di sawah Pak, sambil nanem padi, sambil nanem jagung, wis macem-macem. Ada yang di kamar sendiri, di kamar nggak keluar-keluar. Ada yang sambil jalan, ini terserah. Enak yang di dalam tadi Pak ya, jadi gak keluar-keluar. Sudah ada yang masakkan, tinggal makan sendiri, sudah. Oke. Ngapunten Gus. Nggih. Apa untuk Sirul Asrar ini menapa kita harus biat. Terus menawi kita harus biat. Menapa jamaah kedah datang Jaya Baru. Menapa panjenengan rawuh malih mriki. Ngoten nggih. Ngeten. Perkawis beat itu Pak, saya kasih tahu dulu, itu yang berhak beat adalah Allah. Makhluk tidak punya hak untuk beat. Di dalam ajaran Sirul Asrar kan sudah menekankan yang beraf'al semuanya adalah Allah. Kalau masalah tempat, dimanapun bisa Pak. Tidak harus ke pondok Jaya Baru. Di pondok sini pun juga bisa. Sebab beat ini adalah menyambungkan talinya ruh sampean iman pada Allah yang sudah keputus oleh nafsu masing-masing. Akhirnya hati kita sering lalai pada Allah. Lah yang berhak menyambungkan membaiat ini adalah Allah sendiri. Buktinya kalau nggak ada Allah di dalam diri kita, diri saya, bisa nggak aku ngomong ngeten iki? Nggak bisa. Jadi saya sendiri sebagai makhluk harus duduk di tajalli. Gak boleh saya ditakholi, merasa saya yang beat. Batal Pak ini. Harus Allah. Berarti khusus pada diri saya harus duduk di tajalli. Berarti yang membeat jenengan adalah Allah. Sampai juga begitu ketika disambungkan tali jenengan terhadap Allah, menghadapnya yang membeat itu bukan makhluk, tapi Allah. Ini urusan rohania loh Pak ya, bukan urusan jasmania. Sebab asyhadu, menghadapnya, bersaksinya itu ruh kepada ilallah, hidup. Harus ada rasa atau iman yang menancap di situ. Jadi boleh di pondok, boleh di sini, monggo kerso. Monggo kerso. Kalau di sini kapan waktu kita jadwalkan, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Wong
Jawa Timur Jawa Tengah sak celeduk mboten napa-napa, tidak ada masalah. Tapi yang jelas Pak, harus paham dulu beat itu secara hakikat di dalam Sirul Asrar tentang hakikatnya syahadat. Asyhadu itu ruhaniyah, la ilaha itu makhluk, illallah itu hidup. Ruhaniyah sampai harus sambung terhadap hidup. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu makhluk, iku Rasulullah sebagai utusannya. Makhluk siapapun itu, jenengan kesini kalau tidak diutus Allah bisa enggak? Enggak bisa. Jenengan sholat kalau tidak digerakkan Allah sholat bisa gerak sendiri enggak? Lah makanya yang bersaksi ikut dikatakan benar persaksiannya manakala yang bersaksi tahu siapa yang disaksikan. Monggo yi sak kersa kula nderekaken mawon, kula nderekaken mawon teng mriki saged teng tengah pasar desa saged. Terus ada pertanyaan gini, secara umum biasanya wonten bisaroh, wonten mahar lah ngoten nggih. Umume niki lho. Halo. Nggih. Sinten sing nate beat secara thariqah? Biasanya kan berbicara tentang masalah mahar toh? Enggak ada mahar. Enggak ada. Mosok Gusti Allah iku butuh mahar? Wong sing beat Allah. Mahar enggak? Allah butuh enggak? Enggak ada. Oleh karena manusianya merasa yang membeat, maka butuh mahar. Wong sing beat Allah, mosok Allah kate butuh mahar? Mboten, tidak ada. Makanya sering WA tanya pada saya, apakah ada mahar? Enggak ada. Jadi apa beat di hakikat itu biasanya aturan tidak sama di thariqah. Kalau di thariqah biasanya itu disebut talqin, Pak ya. Banyak aturan-aturan di situ. Sebab kami membaiat Sirul Asrar dan Fana'ul Dzikri, tidak membaiat jahri dengan siri. Nah, jahri dengan siri ya sudah wajar lah, kalau muncul mahar itu sudah wajar. Tapi kalau sudah kerana Sirul Asrar dan Fana'ul Dzikri enggak ada. Nggih. Ada lagi? Monggo. 11:30 kula nderekake mawon. Sudah cukup? Cukup Bapak Ibu? Pun begitulah Bapak Ibu, apa yang kita terima semata-mata semua itu datangnya bukan dari saya sebagai makhluk. Saya minangka speaker, Pak. Minangka speaker itu tidak bisa bersuara manakala tidak ada yang halu-halu. Speaker itu tidak akan pernah bunyi apabila tidak ada yang halo. Jadi saya yakin semua ilmu yang diberikan tadi datangnya dari Allah. Kami sama dengan panjenengan Pak Bu, sama tidak mengerti apa-apa kalau tidak dimengertikan Allah. Berarti ngerti itu mutlak milik Allah. Semoga bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir